وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Yang kelas 6 angkat tangan. Kelas 6. Yang kelas 5 angkat tangan. Kelas 5 maju sini, agak ke sini. Kan kalian sudah tahu aturannya. Ya. Kelas 5, kelas 6 tidak boleh jauh-jauh dari Ustadz. Ya. Baik. Hari ini kita masih membahas tentang bab nomor 225 yang judulnya Kezaliman adalah Kegelapan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana mengerikannya akibat dari kezaliman di akhirat. Di akhirat nanti ada sebuah peristiwa namanya kisos. Apa namanya? Kisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah pembalasan. Kisos adalah pembalasan. Pembalasan kepada orang-orang yang berbuat zalim ketika di dunia ini. Entah kezaliman itu besar ataupun kezaliman itu kecil. Baik kezaliman itu berat ataupun kezaliman itu ringan. Gak ada yang terlewat. Dan proses kisos ini akan terjadi 2 kali. Yang pertama di padang mahsyar. Dan yang kedua di ujung jembatan sebelum masuk surga. Berapa kali? 2. Yang pertama terjadi di padang mahsyar. Ini adalah kisos atas perbuatan-perbuatan zalim yang berat-berat. Yang bisa mengakibatkan orang masuk neraka. Dan yang kedua, kisos di ujung jembatan sebelum masuk surga, ini adalah atas perbuatan-perbuatan zalim yang ringan-ringan, yang tidak sampai memasukkan orang ke neraka. Jangan pernah berpikir bahwa sekedar kita melototin orang, bikin orang ketakutan, atau sekedar menyembunyikan sandal milik teman sampai teman itu kebingungan, atau sekedar ngambilin peci dilempar-lempar sampai nangis. Jangan pernah berpikir bahwa kezaliman-kezaliman yang ringan-ringan itu tidak ada kisosnya. Di padang mahsyar itu kisos yang pertama. Dan kisos ini bisa mengakibatkan pahala seseorang habis. Karena di situ adalah kisos atas kezaliman yang berat-berat. Nyawa, perampasan harta, dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah kita ngomongin jelek tentang orang. Ghibah.
Orang yang dizalimi itu akan dicabut dosa-dosanya lalu dibebankan kepada si zalim, dan pahalanya si zalim akan dicabut dan diberikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maaf, kepada orang yang dizalimi. Setelah itu mereka akan melewati sirat, jembatan. Dan yang melewati sirat itu tidak semua selamat. Padahal semuanya orang Islam. Orang kafir sudah masuk neraka. Orang munafik sudah masuk neraka. Yang tersisa adalah orang-orang Islam yang akan melewati sirat. Mas, sini nak. Sini. Musa. Nah, sini. Ya, duduk sini. Semua yang melewati sirat adalah orang Islam. Dan tidak semuanya berhasil melewatinya. Memang betul ada yang cepat secepat kilat. Ada yang cepat secepat kedipan mata, betul. Tapi juga ada yang merayap. Begitu pelan. Dan ada yang disambar oleh besi-besi tajam di kanan dan kiri sirat. Ada yang terkena sambaran besi tersebut dan terluka, tapi masih sempat pegangan sehingga dia bisa sampai ke depan pintu surga. Tapi ada yang tersambar dan gak sempat pegangan, jatuh ke dalam neraka. Yang selamat-selamat itu sampai ke depan surga, di ujung sirat. Di sanalah terjadi kisos yang kedua kali. Inilah yang akan kita baca di dalam hadis nomor 486. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Sa'id. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik Al-Khudri. Kita ulangi, nama Abu Sa'id siapa? Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nari hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Ketika orang-orang mukmin, orang-orang Islam, mereka selamat dari neraka, bisa melewati sirat sampai ke depan pintu surga, mereka akan ditahan di ujung jembatan tersebut. Belum boleh untuk masuk surga. Untuk apa? Fayataqassuna madhalima bainahum fid dunya. Mereka akan dikisos untuk kedua kalinya. Yang kisos ini walaupun tidak sampai memasukkan orang itu ke neraka karena dia sudah melewati neraka, tapi tetap ada pembalasan di situ. Kisos atas kezaliman-kezaliman yang mungkin dianggap ringan. Hatta idza nuqu wa huzzibu uzina lahum bidukhulil jannah. Kalau sudah bersih kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, yang besar-besar, yang kecil-kecil, semuanya sudah dikisos, baru boleh masuk surga. Terus apa kata Nabi SAW? Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, la ahaduhum bimanzilihi adallu minhu fid dunya.
Ketika nanti kita masuk surga, kita lebih tahu mana tempat kita di surga dibandingkan mana rumah kita di dunia. Jadi nanti ketika kalau kita masuk surga, semoga Allah masukkan kita semuanya ke surga. Nanti kita nggak akan kebingungan. Seperti kita sekarang pulang ke rumah nggak bingung jalannya. Nanti di surga, masing-masing dari kita sudah tahu. Oh, kamu tempatnya di sana, kamu tempatnya di sana. Padahal satu tempat orang di surga itu luas sekali. Dan gak ada yang kebingungan. Tapi syaratnya apa? Jauhi perbuatan zalim. Anak-anakku, jangan mentang-mentang lebih besar, kemudian menzalimi yang kecil. Jangan mentang-mentang lebih kuat, terus menzalimi yang lemah. Jangan mentang-mentang lebih kaya, terus menzalimi yang miskin. Hati-hati. Semua itu ada kisosnya. Kelas 6. Yang jarang jawab siapa? Idam, terus apa lagi? Siapa? 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 Dika, Sofyan, sering. Siapa? Farid, Dihya. Ya, pertanyaan pertama. Siapa nama Abu Sa'id? Mas Idam. Masya Allah, Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pertanyaan kedua. Kisos itu apa? Mas Abdul Halim. Pembalasan atas perbuatan zalim. Pertanyaan ketiga. Kisos terjadi berapa kali? Mas Sufyan. 2 kali. Pertama, yang kedua, di ujung jembatan sebelum masuk surga. Pertanyaan berikutnya. Kisos itu atas kezaliman yang besar apa yang kecil? Dihya. Dua-duanya, yang besar maupun yang kecil. Pertanyaan terakhir, apakah nanti kita akan kebingungan nyari tempat kita di surga? 3. Enggak. Kenapa enggak? Karena kita lebih ngerti dibandingkan rumah kita di dunia. Berarti hari ini yang dapat hadiah Mas siapa? Mas Sufyan, Mas Abdul Halim, Mas Dika, Mas Idam, sama Mas Dihya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.